الصلاة والسلام عليك الله أكبر الله يا إمام المجاهدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحد أحاديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, mari kita senantiasa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah, segala karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hingga saat ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak berselawat kepadanya, yang hakikatnya selawat itu akan kembali kepada kita. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashar." Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, "Ad-dunya thalathatu ayyam." Dunia itu hanya 3 hari. Amma ams faqad dhahaba bima fihi. Yang pertama adalah hari kemarin, dan itu telah berlalu dan tidak akan pernah kembali. Wa amma ghadan fala'allaka an la tudrika. Adapun hari esok yang kedua, itu adalah hari di mana kamu belum tentu akan menemuinya. Wal yawmu lak fa'mal bi. Yang ketiga adalah hari ini, dan itu adalah harimu. Oleh karena itu beramallah di dalamnya. Beliau ingin mengatakan bahwa sesungguhnya dunia ini hanya sebentar, tidak lama. Paling panjang atau paling lama kita akan hidup di atas permukaan bumi ini sampai 60-70 tahun, dan itulah rata-rata umur umat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sendiri telah menyatakan seperti itu, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku itu hanya antara 60
kita harus senantiasa menyadari akan kehidupan kita di atas permukaan bumi ini. Bahwa tidak ada yang kekal di atas permukaan bumi ini. Kita hanya hidup sebentar dan semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus pikirkan apa yang kita harus bawa. Perbuatan apa yang harus saya lakukan untuk saya jadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah bahwa semua apa yang di atas bumi ini, apa yang telah kita lakukan di atas permukaan bumi ini, kelak pasti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun. Tidak ada yang akan lepas dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Oleh karena itu Imam Muhammad pernah menyatakan bahwa ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jazaa. Faman lam ya'mal huna nadima hunak. Imam Ibnu Muhammad mengatakan bahwa dunia ini adalah darul amal, tempat kita beramal, berbakti, beribadah, melakukan hal-hal yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Wal akhiratu darul jazaa, dan akhirat adalah merupakan tempat di mana kita akan dibalas dari apa yang telah kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Faman lam ya'mal huna nadima huna. Oleh karena itu barang siapa yang tidak beramal sekarang, saat ini, di dunia ini, pasti akan menyesal di sana di akhir. Ma'asyiral. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Rasulullah SAW, harus senantiasa merujuk kepada Al-Quran Al-Karim, merujuk kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menapaki kehidupan ini agar kita selamat, bahagia, tenteram di dunia dan insya Allah selamat di akhir. Jangan kita jadikan dunia ini adalah tempat untuk kita berfoya-foya, hidup mewah, meninggalkan akhirat, lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita kerjakan, yang kita lakukan setiap saat, siang malam adalah mengejar dunia. Dunia. Bukan berarti dunia tidak penting, dunia penting. Cuma jangan sampai ada di antara kita yang menjadikan dunia hanya tujuan hidupnya, sehingga lupa pada akhirat, lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa pada ketaatan Rasulullah SAW. Justru yang terjadi adalah dengan mengejar dunia, dia menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar perintahnya, melakukan larangannya. Ini berbahaya, masyaallah. Oleh karena itu banyak sekali kita dapat dalam hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kita di dunia hanya sebentar, tidak ada yang lama, dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sungguhnya balasan dan pahala dari amal perbuatan yang telah kalian lakukan di permukaan bumi ini akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Oleh karena itu barang siapa yang dijauhkan dari api neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh dia telah meraih kesuksesan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia ini hanya sementara, kesenangan yang berdaya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral. Oleh karena itu kita sebagai orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasulullah SAW, sejatinya harus senantiasa memikirkan hal itu, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Dan kematian adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu kapan dia datang, kapan dia datang, di mana kita akan meninggal, bagaimana kita meninggal. Semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menganggap bahwasanya nanti kita tua baru meninggal, atau nanti kita sakit baru meninggal. Tidak, banyak orang yang masih muda meninggal, banyak orang yang sehat walafiat meninggal. Kenapa? Karena ayat sudah likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum fastakhiru sa'atan wa yastaqdimun. Setiap umat, setiap manusia punya ajal, dan jika ajal datang tidak ada dapat memajukan sesaat pun, dan tidak ada dapat mundurkan sesaat. Jadi kita masyaallah harus senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian, membuat bekal, dan bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buatlah bekal
besar dan bekal yang paling baik yang kau bawa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Dan takwa ini adalah semua kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun karena Allah Subhanahu wa taala, dan semua keburukan yang kita tinggalkan sekecil apapun karena Allah Subhanahu wa taala, itulah takwa. Al-khauf, takut, ada rasa takut, ada rasa harap di situ. Masyaallah. Jadi kita ketika kita mengharap Allah Subhanahu wa taala, seorang mayit atau seorang mayit akan ditemani oleh 3 hal. Baginda Rasulullah SAW pada bersabda, "Yatba'ul mayyit thalatha, fayarji'u ithnan wa yabqa wahid." Ketika orang meninggal, mayit itu akan diikuti oleh 3 perkara. 2 akan kembali dan 1 akan menemaninya masuk dalam kubur, dan seterusnya ke akhir. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amal. Yang mengikuti si mayit tadi adalah ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amal, dan amal perbuatannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, kembali ke dunia, keluarga dan hartanya, wa yabqa amal, dan tinggal bersamanya di dalam kubur, di alam barzakh, dan sampai di akhir nanti adalah amal perbuatannya. Jika baik masyaallah, maka pasti dia akan mendapatkan balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika buruk dan dia tidak tobatkan sebelum meninggal, pasti dia akan mendapatkan balasan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, inilah barangkali yang senantiasa harus kita pikirkan, harus kita camkan, harus kita tanamkan dalam hati kita. Siapa saya sesungguhnya, dari mana saya, kemana saya, apa yang harus saya lakukan, apa kewajiban kita saya yang seperlukan bumi ini, apa yang diperintahkan kita lakukan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Insyaallah itu yang akan menjadikan kita orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Dunia ini hanya cobaan sementara. Semua orang dicoba. Tidak ada seorang yang tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan adalah cobaan, kemiskinan adalah cobaan, jabatan adalah cobaan, sehat adalah cobaan, sakit adalah cobaan, semua cobaan. Dan semuanya kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi, kami menguji kalian dengan keburukan, kesusahan, kesenangan, fitnah sebagai cobaan. Wa ilayna turja'un, dan kalian pasti akan kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa jangan kita jadikan dunia sebagai tempat di mana kita beranggapan kita akan kekal abadi di sini. Jadilah seperti orang asing, kata Rasulullah SAW. Jadilah seperti orang yang hanya numpang lewat saja. Baginda bersabda seperti ini, "Kum fid dunya ka'annaka gharib wa 'abis sabil." Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing, tidak akan menetap di situ. Wa 'abis sabil, seperti orang yang hanya numpang lewat saja. Kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita akan bertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di atas permukaan bumi. Masyaallah. Oleh karena itu, yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang malam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbuah takwa. Dan semuanya harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu-satunya tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia ini adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Hanya satu tujuannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Oleh karena itu, semua yang kita lakukan harus kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ibadah mahdhah, semua bahkan perkara-perkara mubah kita harus niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar itu menjadi ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'akullah yang akan membimbing kita berada di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Dan insyaallah di akhirat inilah ketaatan inilah yang akan membimbing kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral, dalam hadis lain baginda pernah bersabda,
mali walid dunia, apalah gerangan urusanku dengan dunia. Ma ana fid dunya illa karakibin, tidaklah aku di dunia ini kecuali hanya seperti orang yang berkendara. Istadalla tahta syajar, di mana dia akan bernaung di bawah suatu pohon. Thumma raha wa tarakaha, kemudian setelah itu dia akan pergi dan meninggalkan pohon itu. Begitulah perumpamaan orang yang hidup di atas permukaan bumi ini. Ma'asyarahmatullah. Oleh karena itu, salah satu pesan Rasulullah SAW kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari, bagaimana kita menghadapi dunia ini sehingga kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhir. Beliau mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddi as-safinata fa inna al-bahra amik. Perbaharuilah selalu perahu karena laut sangat dalam. Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perahu adalah iman. Perbaharuilah selalu imanmu karena dunia godaannya sangat luar biasa. Wa aktsir zada fa inna as-safara ba'id. Dia bersabda seperti itu lagi. Selanjutnya beliau mengatakan, dan perbanyak bekal karena perjalanan kita ke akhirat itu sangat jauh. Wa aqilla min al-hamul fa inna at-tariq al-khawf. Kurangilah beban dalam perjalanan karena jalan yang kita akan lewati itu sangat terjal dan sangat menakutkan. Maksudnya dosa-dosa kesalahan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlisil amal fa innan naqida basir, dan ikhlaslah beramal karena Allah Subhanahu wa taala Maha teliti lagi Maha melihat. Oleh karena itu, rahmatullah, pada kesempatan ini hakikatnya apa yang disampaikan adalah untuk saya pribadi. Namun saya berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memotivasi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan nasib kita bagaimana hidup dan semoga bumi, dan kemudian persiapkan kita bagaimana atau apa yang harus saya persiapkan sebagai bekal untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yakinlah bahwa semua yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, pasti akan mendapatkan balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan membimbing kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المتقين. أما بعد، فيا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون، حيث قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة وذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم ادخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم ادخلنا الجنة وأجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وقوموا جميعا إلى صلاتكم يرحمكم الله.